Meski pernah dijajah lama, kini Republik Indonesia harus sungkem bolak-balik pada Belanda. Pasalnya negara para company itu ternyata banyak memberikan sumbangsih nyata pada negeri ini soal sepak bola. Timnas Indonesia dipenuhi talenta-talenta hebat keturunan Belanda yang digembleng lewat KNVB Kampus. Terbukti pengaruh didikan KNVB Kampus itu banyak hasilkan pemain berkualitas. Lantas, siapa saja pemain Timnas Indonesia jebolan KNVB Kampus? Check this out. Sebelum mengetahuinya, baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan sajian konten menarik dari Starting Eleven. Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa dari seabrek pemain keturunan yang dinaturalisasi PSSI, tak semuanya merupakan jebolan KNVB Kampus. Pemain seperti Jai Itses, Nathan Joaon, Shaini Patinama, dan Rafael Strike bukanlah jebolan KNVB Kampus. Lantas, apa sih KNVB Kampus ini? KNVB Kampus ini merupakan kompleks pelatihan milik Federasi Sepak Bola Belanda yang ada di kota Zeist. KNVB Kampus bisa disebut sebagai otak dari perkembangan sepak bola yang ada di Belanda. Bisa dibilang mirip-mirip lah seperti Coverciano milik Italia atau Clairefontaine milik Prancis. Inilah yang menjadi pusat eksperimen, di mana KNVB bisa melakukan riset untuk membuat inovasi baru dalam sepak bola. Dalam bekerja, mereka akan berkolaborasi dengan berbagai universitas atau pihak-pihak terkait dalam pengembangan sport science demi meningkatkan kualitas pemain. Selain pengembangan sport science, KNVB juga punya liga yang terstruktur dan berjenjang dengan jumlah 10 kasta. Dari jenjang liga yang terstruktur tersebut dapat menjamin jam terbang para pemain muda di Belanda. KNVB ingin memastikan bahwa seluruh pesepak bola di negeri kincir angin berhak memiliki jam terbang yang cukup sedari muda. Banyak klub di Belanda memiliki tim kedua yang diisi khusus dengan pemain muda. Misal sebut saja Jong Utrecht atau Jong Ajax. Tim muda tersebut juga tidak hanya berkompetisi dengan sesama pemain muda saja, namun juga pemain senior dengan segala pengalamannya. Misal di Eerste Eredivisie musim ini, Jong Ajax dan Jong Utrecht bersaing dengan klub-klub seperti ADO Den Haag maupun Vitesse yang diisi pemain-pemain senior. Dari situlah kemampuan pemain muda di Belanda jadi makin berkembang. Seperti apa yang dialami oleh pemain keturunan Indonesia di Belanda? Misal saja Tom Haye dan Sandy Walsh. Sejak tahun 2006, Tom Haye sudah ditempa di Jong AZ Alkmaar. Sampai akhirnya, Profesor Toha kesampaian mencicipi debut berseragam Timnas Belanda U15 pada tahun 2009. Ketika itu, Haye debut di bulan Desember 2009 melawan Turki U15 bersama rekannya, Sandy Walsh. Menariknya, di laga tersebut Walsh bermain sebagai bek tengah, bukan bek sayap seperti sekarang. Ia berduet dengan pemain City, Nathan Ake, sementara Haye baru masuk dari bangku cadangan sebagai gelandang bertahan. Walsh dan Haye juga cerita manis ketika keduanya berseragam oranye. Tepatnya ketika mereka berdua bahu-membahu membawa timnas Belanda U17 kampiun Euro U17 tahun 2012. Saat itu, di final Haye dan Walsh mengalahkan Jerman yang diisi pemain seperti Leon Goretzka maupun Timo Werner. Selain Walsh dan Haye, pemain keturunan Indonesia lain yang merupakan jebolan KNVB Kampus adalah Calvin Verdong dan Kevin Dix Bakarbesi. Mereka berdua pernah bermain bersama ketika membela The Orange U19 asuhan Aaron Winter. Keduanya debut pertama kali secara bersamaan ketika menang 7-0 melawan Andorra U19 di kualifikasi Euro U19 tahun 2014. Menariknya, Verdong saat itu diturunkan sebagai bek tengah bukan bek kiri. Sedangkan KDB diturunkan sebagai bek kanan. Hebatnya saat itu KDB sudah langsung menciptakan assist di gol pertama yang dicetak Abdelhak Nouri. Namun jauh sebelum Verdong dan Dix bertemu dan bermain bersama, talenta mereka sudah ditempa dulu di klubnya masing-masing. Verdong sudah sejak 2013 digembleng oleh Akademi Feyenoord, sedangkan KDB sejak 2013 sudah digembleng di Akademi Vitesse.
Pemain berikutnya yang merupakan jebolan KNVB kampus adalah Martin Pas. Kiper FC Dallas tersebut sudah sejak 2016 berseragam timnas Belanda di level U19. Namun sebelum gabung timnas, talenta Pas sudah ditempa di Akademi NEC Nijmegen sejak 2012. Di bawah besutan mantan kiper timnas Belanda, Martin Stekelenburg, Pas debut saat menang melawan Jerman U19 di laga persahabatan pada September 2016. Saat itu Pas menjadi pilihan utama ketimbang kiper Feyenoord sekarang, Justin Bijlow. Berkat penampilan Pas yang mengesankan, Justin Bijlow makin dikesampingkan. Sejak saat itu mereka berdua akhirnya bersaing sengit untuk mendapatkan tempat utama sebagai kiper timnas Belanda di kelompok umur. Kendati penampilan Pas mengesankan, tapi persaingan sengit tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bijlow. Di timnas Belanda U21 era kepelatihan Erwin van der Looy, Pas kalah saing dengan Bijlow. Bijlow jadi kiper utama timnas Belanda U21 yang tampil di ajang Euro U21 tahun 2021. Kompetisi itulah yang akhirnya mengantarkan Bijlow naik ke level timnas Belanda senior. Kasus berbeda dialami dua pemain keturunan Indonesia jebolan KNVB kampus, Ivar Jenner dan Mies Hilgers. Baik Hilgers maupun Jenner, keduanya sama-sama hanya tampil sekali berseragam The Orange sepanjang karirnya. Jenner sekali tampil di bulan Maret 2019 ketika Belanda U15 bermain seri 1-1 melawan Belgia U15. FYI, saat itu Jenner diturunkan pelatih Martin Reuser bukan sebagai gelandang bertahan, melainkan gelandang serang. Meski hanya sekali tampil, namun talenta Jenner sudah diasah di Jong Utrecht sejak tahun 2016. Hingga sekarang, talenta Ivar Jenner masih terus ditempa oleh Jong Utrecht. Sementara itu, Mies Hilgers hanya sekali tampil membela The Orange, namun talentanya sudah lama digembleng di Jong 20 sejak tahun 2011. Hilgers baru sekali tampil di timnas Belanda U21 saat melawan Belgia U21 pada September 2022. Saat itu El Nyengir diturunkan oleh pelatih Erwin van der Looy menggantikan bek kanan andalan Arne Slot saat di Feyenoord, Lutsarel Geertruida. Penampilan Hilgers pun menuai banyak pujian saat itu ketika berhasil mempertahankan kemenangan 2-1 bagi Belanda. Duetnya dengan pemain Spurs sekarang, Mickey van de Ven, terbukti cukup solid. Pemain keturunan Indonesia lainnya yang merupakan jebolan KNVB kampus adalah Justin Hubner dan Ole Romani. Namun keduanya punya cerita berbeda dengan pemain-pemain naturalisasi Indonesia lainnya. Mereka berdua tidak mulus dinaturalisasi timnas Indonesia. KNVB sempat mencoba mengubah pikiran Hubner ketika sudah dinaturalisasi Indonesia. Panggilan untuk membela timnas Belanda U20 sempat dilayangkan kepada Hubner saat ia juga mendapat panggilan serupa untuk membela Indonesia U20. Sikap KNVB tersebut tak pernah terjadi dalam sejarah naturalisasi Indonesia atas pemain Belanda. KNVB menganggap Hubner sebagai talenta muda yang boleh jadi akan berkembang sangat pesat. Sejak usia kanak-kanak hingga 16 tahun, Hubner dianggap sebagai pemain terbaik di Akademi Klub Belanda, Den Bosch. Selain itu, performa Hubner di 7 caps bersama timnas Belanda U19 juga jadi alasan KNVB tidak mau melepas begitu saja Hubner ke Indonesia. Beda halnya dengan Romani, meski sempat membela timnas Belanda dari U15 hingga U20, pemain FC Utrecht itu sempat lama mempertimbangkan untuk bergabung dengan KNVB atau PSSI. Pemain yang sudah sejak 2011 ditempa di Akademi NEC Nijmegen itu sempat tergiur panggilan dari timnas senior Belanda sebelum menyanggupi panggilan naturalisasi PSSI. Namun akhirnya ia pun memilih untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi.